Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apip. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya ketika menjadi tenaga kesehatan yang bertugas di rumah karantina COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, penyebaran dan penularan COVID-19 pada awal kemunculannya sangat cepat dan hampir tidak terkontrol. Hal tersebut juga terjadi di kota saya, sebuah kota kecil di jalur Pantura, Provinsi Jawa Timur. Pemerintah kami terus berusaha untuk menanggulangi masalah ini, termasuk diantaranya menyiapkan rumah karantina atau rumah isolasi bagi seluruh pasien dengan kasus COVID-19. Pada awal kemunculannya COVID-19 ini, pasiennya begitu sangat banyak dan membludak karena semua pasien, baik itu pasien positif, pasien suspek maupun pasien kontak erat, semuanya dimasukkan ke dalam rumah isolasi kami. Akhirnya pemerintah membutuhkan sebuah rumah isolasi yang kapasitasnya lebih besar dan lebih representatif, dan dipilihlah gedung kesenian di kota kami sebagai rumah karantina terpusat COVID-19. Gedung kesenian ini cukup besar, ukurannya kurang lebih 40 x 20 meter. Memiliki 5 buah toilet yang kemudian disulap menjadi kamar mandi. Besar gedung ini kira-kira cukup untuk 30 pasien isolasi. Gedung ini juga disulap menjadi berbilik-bilik yang dipisahkan oleh sketsel, sebuah pembatas dari kayu yang mirip pembatas jamaah sholat pria dan wanita di masjid. Ya, aku telah berulang kali menggunakan kata sulap, ya, karena memang pada saat itu waktu, biaya, dan tenaga itu sangat terbatas dan mengharuskan pemerintah segera menyiapkan rumah karantina darurat yang mungkin masih banyak kekurangan di sana-sini, apalagi dibandingkan dengan standar pengkarantinaan kesehatan. Tiap sketsel diisi oleh seorang pasien dengan satu velbed. Velbed adalah sejenis tempat tidur portable yang biasa digunakan pada saat bencana. Kemudian ada satu tempat pakaian dan satu kipas angin. Hal ini menunjukkan betapa fasilitas yang ada masih apa adanya dan serba darurat. Kemudian di depan pintu gedung kesenian tertempel banner yang bertuliskan Rumah Karantina COVID-19 Kota. Sangat sederhana sekali, mengingat sangat mepet dan terbatasnya anggaran waktu di awal pandemi. Pertimbangan pemilihan gedung ini atau gedung kesenian ini digunakan sebagai rumah karantina karena pada pemakaiannya gedung karantina ini hanya dipakai pada event-event tertentu saja. Nah, misalnya ketika hari jadi kota ataupun pada saat pekan kesenian tahunan. Sementara kegiatan yang sifatnya rutin harian ataupun mingguan itu tidak pernah terjadwal, sehingga gedung ini berkesan tidak terpakai dan akhirnya menjadi pilihan untuk menjadi rumah karantina terpusat tingkat kota. Sebenarnya gedung ini cukup baru, usianya sekitar 5 tahunan, namun pada beberapa bagian sudah berlumut dan catnya terkelupas. Sementara di sekitarnya itu juga masih sangat kotor karena banyak sekali daun-daun berserakan, karena memang di sekitarnya banyak sekali pohon-pohon besar. Kemudian lampu penerangannya pun sangat terbatas karena banyak sekali bohlam yang sudah putus atau mati dan ada beberapa yang malah hilang. Di bagian belakang gedung pun masih ditumbuhi rumput dan semak-semak liar, sehingga kalau dilihat dari jauh itu menumbuhkan kesan angker gitu ya di gedung itu. Kemudian gedung itu dibersihkan oleh para sukarelawan gugus tugas COVID. Walaupun tidak maksimal, pembersihan tersebut lumayan untuk mengusir kesan angker dari rumah karantina darurat kami ini. Operasional rumah karantina ini dilakukan oleh 16 orang tenaga kesehatan atau nakes dan dibantu oleh 12 tim keamanan dan kebersihan.
Saya adalah salah satu dari 16 nakes tersebut atau petugas kesehatan tersebut. Kami direkrut untuk menjalankan fungsi operasional seperti pemantauan kesehatan, pengambilan rapid test, pengambilan swab PCR, dan tata laksana lain. Dalam sehari kami terbagi menjadi 3 shift yang terdiri dari shift pagi, shift sore, dan shift malam. Setiap shift terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap semua pasien di rumah karantina. Nah, pengalaman ini terjadi ketika saya bertugas di shift malam. Belum 2 minggu sejak pertama kali rumah karantina ini pertama kali beroperasi. Sebagai gambaran, yang bertugas di dalam rumah karantina adalah petugas kesehatan dan tim disinfeksi. Tapi jika malam hari, tim disinfeksi pulang, sehingga yang bertugas di dalam rumah karantina hanya petugas kesehatan saja, karena tim disinfeksi akan kembali di esok paginya. Sementara di luar gedung karantina yang bertugas adalah tim keamanan yang terdiri dari Satpol PP dan TNI Polri. Mereka mempunyai pos pantau yang terpisah dari kami, sementara kami punya pos sendiri yang sering kami sebut sebagai nurse station. Perlu diketahui, walaupun sama-sama di dalam rumah karantina, kamar mandi antara pasien dan tenaga kesehatan itu berbeda. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko transmisi lokal ataupun penularan yang lebih besar. Malam itu, ketika saya shift malam, pasien terpantau aman dan pasien sudah istirahat. Lampu pun sudah temaram karena lampu utama sudah dimatikan. Tapi aku merasa malam itu lebih sunyi daripada biasanya karena tidak ada pasien yang masih terjaga. Sementara rekan jagaku pada saat itu, namanya adalah Eko, dia sudah asik sendiri dengan HP-nya sambil menunggu ngantuk. Kemudian ketika kami terjaga sampai jam 11 malam, aku mendengar bunyi gemericik di kamar mandi tenaga kesehatan. Aku menyebutnya sebagai kamar mandi nakes. Awalnya aku mengira Eko yang sedang ke kamar mandi. Tapi ketika aku melihat Eko masih di sebelahku, sedang sandaran di velvet sambil mainan HP, aku jadi bertanya siapa yang menggunakan kamar mandi kami. Pikiranku pada saat itu adalah pasti ada pasien yang keliru menggunakan kamar mandi kami. Mungkin karena dia sudah lansia ataupun karena dia adalah pasien baru, jadi dia tidak mengetahui jika kamar mandi pasien dan tenaga kesehatan itu terpisah. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah akses masuk ke kamar mandi tenaga kesehatan dari ruangan pasien itu sudah aku tutup karena aku sudah menguncinya jam 7 malam tadi ketika waktu visite malam berakhir. Jadi pertanyaan besarnya adalah siapa pasien yang berani menerobos masuk ke kamar mandi khusus tenaga kesehatan malam-malam begini? Nah, namanya saja kamar mandi nakes atau kamar mandi tenaga kesehatan, berarti yang boleh menggunakannya hanya nakes atau petugas kesehatan saja. Kemudian aku menanyakannya pada Eko, siapa yang menggunakan kamar mandi kita? Eko menjawab tidak tahu karena dari tadi dia asik nonton video streaming di HP. Tidak ada teman sesama tenaga kesehatan yang mengunjungi kita malam ini. Jadi kami menyimpulkan bahwa yang menggunakan kamar mandi kami pasti adalah pasien. Karena tim keamanan yang berjaga di luar gedung sudah mempunyai kamar mandi sendiri. Akhirnya aku mempunyai inisiatif untuk mengecek dan memastikan pengguna kamar mandi tenaga kesehatan, sekaligus menegur dan mengarahkan seandainya memang pasien yang menggunakan kamar mandi kami. Kemudian aku berjalan dari nurse station ke arah kamar mandi kami. Jaraknya tidak terlalu jauh sebenarnya, sekitar 10 meter atau kurang ya. Dari nurse station ke kamar mandi itu hanya dipisahkan oleh 2 ruangan saja, yaitu ruangan disinfeksi dan ruangan laundry. 2 ruangan ini lampunya masih menyala, tetapi jalan menuju kamar mandi sudah kami matikan. Ketika aku sampai di depan ruangan disinfeksi, aku mendengar suara orang batuk dari kamar mandi. Wah, kayaknya ini memang pasien, batinku begitu. Kamar mandi tersebut pintunya itu masih terbuka. Kemudian ada suara air seperti ada suara pengguna di dalamnya yang sedang menyiram air. Kemudian aku juga sudah melihat sebuah bayangan yang seperti orang menggunakan kamar mandi itu. Di fix ini adalah pasien yang salah masuk. Karena pintunya terbuka, aku mencoba memperingatkan pengguna kamar mandi tersebut dari depan ruangan disinfeksi yang jaraknya hanya 1 ruangan saja. Aku berbicara agak keras kepada pengguna kamar mandi itu.
Pak, Bu, maaf nggih, di situ bukan kamar mandi pasien. Kamar mandi panjenengan ada di sebelah utara, dekat bilik isolasi. Tetapi tidak ada yang menjawabnya. Orang dalam kamar mandi itu pun hanya diam saja. Aku mengulangi perkataanku. Pak, Bu, maaf. Monggo, silakan keluar dan gunakan kamar mandi pasien saja. Aku masih sopan menegur pengguna kamar mandi itu. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Aku langsung menuju depan kamar mandi itu sembari bilang, Pak, Bu, saya panggilkan tim keamanan loh kalau panjenengan tidak keluar. Aku agak emosi karena aku juga ngantuk dan malas ribut apalagi sudah malam begini. Tapi ketika aku sampai di depan kamar mandi, aku terkejut. Darahku berdesir, seluruh tubuhku merinding. Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku karena mataku menangkap dengan jelas sosok makhluk dengan rambut panjang, acak-acakan, berbaju panjang, wajahnya hitam seperti gosong, bertubuh tinggi, dan dia berdiri di atas bak mandi kami. Saking tingginya kepalanya hampir menyentuh plafon lampu kamar mandi, dan sosok itu berkata, Aku bukan pasien, Mas. Aku syok, badanku gemetaran. Aku masih tidak percaya hal ini terjadi padaku. Aku masih sangat tidak menyangka pengalaman ini terjadi malam ini. Ketika aku belum menguasai diriku, aku masih melihat sosok itu menyeringai. Giginya seperti gigi tengkorak di mana kulitnya sudah terkelupas dan hanya menunjukkan tulang rahang dan giginya saja yang sudah kotor menghitam. Astagfirullahaladzim, aku berhasil mengucapkan kata itu. Dan aku mulai bisa menguasai ketakutanku. Aku langsung berlari dan kembali ke nurse station. Aku berlari ke sana dengan tersengal-sengal. Eko yang sedari tadi ada di nurse station dan main HP, dia menyaksikan aku ketakutan. Kemudian aku menutup pintu, kukunci akses ruangan kami menuju kamar mandi itu. Aku khawatir sosok itu mendatangi ruangan kami. Kemudian aku memutar HP-ku dan memutar murotal Al-Quran online untuk memberikan ketenangan sambil aku merebahkan diri di velvet. Aku masih belum bisa menjelaskan apapun ke Eko dan dia masih bertanya-tanya. Tapi karena dia melihat ekspresi dan keanehan sikapku, dia tidak melanjutkan penasarannya dan dia berusaha menghibur diri juga. Sepertinya dia mempunyai feeling yang janggal juga. Kami pun terdiam, diiringi lantunan murotal ayat suci Al-Quran sampai subuh menjelang. Alhamdulillah, keadaan setelah itu aman dan tidak ada gangguan lagi. Dan waktu sudah menunjukkan waktu subuh. Aku membangunkan Eko dan mengajaknya ke kamar mandi, sekaligus untuk mengecek kondisi kamar mandi kami. Waktu itu sudah jam 4:30, sementara setelah kami cek keadaan kamar mandi nakes itu aman dan tidak ada apa-apa. Pintu atau akses menuju kamar mandi tersebut dari ruangan pasien maupun ruangan luar itu pun masih terkunci dan tertutup. Tidak nampak peluang seseorang bisa masuk ke kamar mandi kami tadi malam. Ya, kami pun mengambil air wudhu bergantian dan sholat subuh bersama-sama. Setelah sholat subuh, baru aku menceritakan pengalaman tadi malam ke Eko. Tapi, di luar dugaan, Eko ternyata sudah mengira hal tersebut. Karena dia juga pernah mengalami hal serupa. Bedanya, dia melihat orang masuk ke kamar mandi, kemudian dia mendatangi kamar mandi tersebut. Tapi setelah dia lihat, tidak ada seorang pun di dalamnya. Untung Eko tidak bertemu penampakan seperti aku tadi malam. Ya, memang gedung kesenian ini hanya digunakan ketika event tertentu, jadi memang jarang dipakai. Mungkin hal ini yang menyebabkan gedung ini mempunyai penghuni seperti yang kulihat tadi malam. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga saya bisa berbagi pengalaman horor lainnya di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.